untuk memulai belajar laptop, kadang kita bingung mau mulai dari mana. Dan cara mencari skema yang benar dan tepat itu seperti apa? Oke, video kali ini akan kita berbagi kepada bolo semuanya penjelasan tentang pengetahuan arsitektur sebuah motherboard. Jadi, bolo semuanya, bahwa kita akan mengenal istilah brand atau merek dagang. Brand yang paling banyak dijumpai di meja servis kita tentu tidak akan lepas dari Lenovo, Asus, Dell, Acer, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan brand atau merek. Tetapi di dalam menganalisa, teknisi itu bukan berdasarkan merek, tapi berdasarkan pabrik dari motherboard-nya. Jadi komputer ataupun laptop itu isi di dalamnya adalah motherboard. Lah motherboard itu pabriknya yang membuat siapa? Itu istilahnya vendor. Pabrik yang membuat motherboard. Lah pabrik-pabrik yang paling banyak nanti kita jumpai adalah Quanta, Compal, Asus. Ini yang paling banyak. Tentu Anda harus memahami bahasa-bahasanya mereka. Dan distribusinya juga akan berbeda antara satu dengan yang lain. Dari bahasa skema tentu beda, distribusi tegangannya nanti modelnya juga berbeda, kode-kodenya juga berbeda. Nah, kalau Anda sudah paham bahwa dasar kita analisa adalah pabrik motherboard, terus kita perlu panduan untuk bisa menganalisa yang kita sebut dengan skema. Lah tentu dalam mencari skema yang pas itu gimana? Kadang-kadang teman-teman itu kalau minta skema ke saya, Pak minta Asus seri X441. Itu susah kalau kita harus menulis pencarian X441 kadang-kadang nggak tepat karena ada revisi berapa. Jadi Anda perlu mengenal istilah kode boot. Jadi kode boot Asus ada referensinya, ada revisi berapa. Jadi nanti kalau Anda minta ke saya, terutama ini alumni ya, kalau minta itu, kamu buka kode bootnya X450cc referensi 21. Atau Anda minta Compal LA411P. Atau Quanta DAO, ini. Atau Dell. Dell itu juga pakai Quanta. Atau nanti Eventech. Ini kamu kirim ke saya, Mas. Jadi kalau Anda mau minta skema ke saya, tolong Anda kode bootnya sertakan. Sama juga nanti di komputer. Jadi kalau MSI jangan serinya MSI, tapi kode yang ada di motherboard MSI itu kirim ke saya, Mas. Jadi itu lebih valid, lebih tepat, dan lebih cepat nanti di dalam saya mengeksekusi. Itu, Mas, pengetahuan dasar tentang bagaimana sebagai seorang teknisi kita untuk menganalisa sebuah motherboard didasarkan kepada pabriknya siapa. Kemudian jangan lupa dia tahun berapa. Dia kalau CPU-nya menggunakan tahun berapa. Terbitan tahun berapa. Skylake, Kaby Lake, ini istilah-istilah yang ada di Intel. Nanti kalau di AMD tentu lain lagi ya. Lah tentu Anda antara nanti generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ini sampai sekarang udah 13, 14 ya, tentu distribusi tegangannya akan lain, Mas. Sehingga nanti kita kelompokkan minimal menjadi 4. Kamu menganalisa laptop itu, RAM-nya kamu cek, DDR berapa? Oh, DDR2, Pak. Oke, DDR2. Atau DDR3, atau DDR3 low,
atau DDR4. Nah, yang nanti akan banyak dijumpai mesti sampai DDR4. Kalau DDR5 tentu belum masuk ya, belum banyak masuk. Tapi minimal Anda dalam menganalisa acuannya adalah generasi atau DDR yang ada di RAM. Itu kamu cek. Kamu sedang menganalisa DDR berapa bolos semuanya. Itu ya pengetahuan dasarnya. Jadi Anda acuannya adalah berdasarkan dari vendor atau pabrik yang nomor 2 generasi berapa atau minimal DDR berapa yang Anda sedang analisa, dan cara minta skema ke saya, tolong sertakan kode boot yang kamu baca di dalam motherboard. Oke, thank you ya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan ini. Terima kasih.